kewirausahaan kami. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yani Melda dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Binar Karo. Nama saya Eka Febrianti. Saya Desi Fitri. Saya Seliana Borusutio. Nama saya Laili Mubarak. Baiklah, berikut cuplikan hasil video kami. Terima kasih. Pertama-tama kita akan memanaskan minyak goreng di dalam cawan porselin. Setelah itu sisihkan sementara. Yang kedua, panaskan ser alba hingga mencair. Setelah mencair, angkat dan pindahkan. Setelah itu, masukkan ser alba ke dalam lumpang. Gerus homogen secara merata hingga konstan. Setelah itu, masukkan minyak goreng yang sudah dipanaskan. Gerus lagi hingga homogen hingga menyatu minyak goreng dengan sera alba. Setelah itu masukkan sedikit mentol dan masukkan sedikit nipagin, gerus homogen hingga membentuk krim. Setelah membentuk krim, masukkan hot cream ke dalam wadah yang telah disiapkan. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, masukkan ke dalam kemasan siap untuk dipasarkan. Jadi, Selanjutnya, proses pembuatan minyak gosok. Pertama, potong-potong bahan alami. Kemudian, masukkan bahan alami ke dalam beker gelas yang berisi minyak goreng. Lalu, panaskan beker gelas di atas penanas air. Masukkan metiza silat dan mentol di dalam lumpang dan gerus homogen, lalu tambahkan bahan alami di beker gelas tadi. Kemudian masukkan sediaan ke dalam beker gelas ukur sebanyak 20 ml. Lalu tuang sediaan ke dalam botol kemasan. Dan yang terakhir, masukkan botol ke dalam kotak minyak gosok. Selanjutnya membuat sediaan balsam. Pertama-tama, di sini kita akan mengurus sampel jahe sebanyak 5 gram dengan menggunakan lumpang dan stemper hingga sampel jahe tersebut menjadi halus. Kedua, kita tambahkan 5 ml aquades, gerus hingga homogen sehingga mendapatkan sari pada sampel jahe tersebut. Kemudian, disaring dengan menggunakan saringan agar ampas dan airnya terpisah. Ketiga, masukkan parafin solidum sebanyak 3 gram dan vaselin album sebanyak 10 gram ke dalam cawan porselin. Setelah itu, dileburkan di atas penangas air hingga mencair. Sebelumnya kita panaskan lumpang terlebih dahulu di atas water bath. Setelah panas, diangkat dengan menggunakan serbet agar tidak terasa panas saat dipegang. Setelah itu, ambil sediaan yang sudah dicairkan di atas penangas air, lalu masukkan ke dalam lumpang, digerus hingga homogen. Setelah homogen, masukkan sari jahe tersebut, lalu digerus kembali hingga homogen. Lalu, teteskan minyak serai sebanyak 5 tetes, kemudian digerus hingga homogen. Selagi masih hangat, masukkan ke dalam cetakan dengan menggunakan split agar tidak tumpah. Setelah penuh, biarkan sampai dingin. Setelah sediaan dingin dan membeku, sediaan ditutup lalu dimasukkan ke dalam kotak hingga rapat dan terbungkus rapi. Dan sediaan balsam tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, proses pembuatan sediaan roll-on. Pertama, kita masukkan mentol ke dalam lumpang sebanyak 15%. Kemudian, aduk hingga homogen. Kedua, kita masukkan camphor sebanyak 3% ke dalam lumpang dan gerus hingga homogen.
Setelah homogen, masukkan minyak gandapura sebanyak 10% dan minyak lemon oil sebanyak 15% ke dalam lumpang, lalu aduk hingga homogen. Selanjutnya, setelah bahan sudah tercampur, pindahkan sediaan ke dalam beker glass yang sudah dikalibrasi. Kemudian, add-kan dengan white oil sampai 100 ml atau sesuai batas kalibrasi di dalam beker glass. Dan yang terakhir, masukkan sediaan ke dalam botol roll-on menggunakan squeeze. Pastikan agar tidak tumpah dan terisi penuh. Kemudian, tutup botol roll-on dengan rapat dan masukkan ke dalam kemasan. Selanjutnya untuk sediaan pasta. Pertama-tama kita masukkan andaliman ke dalam lumpang sebanyak 5 gram dan kecombrang ke dalam lumpang sebanyak 5 gram, lalu digerus hingga homogen sehingga kita mendapatkan sari pada bahan dari tumbuhan tersebut. Setelah halus, tambahkan secukupnya aquades lalu digerus hingga homogen. Setelah itu disaring lalu disisihkan, dimasukkan ke dalam cawan porselin untuk mendapatkan sarinya. Setelah itu masukkan kalsium karbonat sebanyak 74 gram ke dalam lumpang, lalu ditambahkan natrium lauryl sulfat sebanyak 12,4 gram, digerus hingga homogen, lalu disisihkan, kemudian diperoleh menjadi massa 1. Kemudian masukkan ke dalam lumpang natrium sakarin sebanyak 1,2 gram, lalu digerus hingga homogen. Setelah homogen, ditambahkan gliserin sedikit demi sedikit sambil digerus sampai homogen dan diperoleh menjadi massa 2. Campurkan massa 1 dengan massa 2 lalu digerus hingga homogen. Setelah homogen, tambahkan sari pada tumbuhan tersebut, kemudian digerus hingga homogen sehingga mendapatkan massa pasta. Setelah itu, bahan dimasukkan ke dalam sediaan dengan menggunakan plastik agar tidak berantakan. Setelah penuh, tutup dengan rapat, lalu dimasukkan ke dalam kotak dan sediaan pasta bisa dipasarkan. Selanjutnya, proses pembuatan sediaan sampo. Tahap pertama, daun tembelaikan yang sudah ditimbang dicuci hingga bersih. Setelah itu, haluskan daun menggunakan blender hingga halus. Kemudian, daun yang sudah halus disaring menggunakan saringan. Lalu peras daun agar ampas dan airnya terpisah. Kemudian di tahap kedua, masukkan asam stearat sebanyak 2 gram ke dalam cawan porselin. Setelah itu, lelehkan asam stearat di atas penangas air. Kemudian, masukkan sodium lauryl sulfat sedikit demi sedikit dan diaduk secara perlahan hingga larut. Lalu, tambahkan gliserin sebanyak 10 gram dan natrium klorida sebanyak 1 gram. Kemudian, sediaan yang sudah jadi dipindahkan ke dalam lumpang untuk digerus hingga homogen. Lalu, sediaan digerus secara konstan hingga homogen. Di tahap ketiga, tambahkan sari daun tembelaikan yang telah disiapkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Dan di tahap terakhir, masukkan sediaan yang sudah jadi ke dalam wadah sampo sedikit demi sedikit hingga penuh. Dan yang terakhir, masukkan sediaan ke dalam kemasannya dan diperolehlah sediaan sampo anti ketombe dari bahan tembelaikan. Selanjutnya untuk sediaan sabun mandi, pertama daun tembelek dibersihkan, kemudian daun dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan aquades sebanyak 20 ml. Setelah itu daun disaring dan diperas hingga ampas dan airnya terpisah. Lalu masukkan minyak jarak ke dalam beker glass sebanyak 30 ml. Kemudian masukkan KOH sebanyak 5,5 ml ke dalam beker glass yang berisi minyak zaitun. Selanjutnya dimasukkan ke dalam penangas air sambil diaduk secara perlahan hingga terbentuk pasta, maka diperoleh massa 1. Kemudian dalam lumpang masukkan 25 ml air panas dan di atasnya ditaburkan HPMC sebanyak 3 gram. Setelah itu tambahkan BHT sebanyak 0,05 gram lalu gerus homogen. Lalu masukkan gliserin sedikit demi sedikit lalu gerus hingga homogen. Massa 1 dicampur dengan massa 2 sambil digerus hingga homogen. Terakhir, masukkan sediaan ke dalam wadah. Selanjutnya, proses pembuatan sediaan scrub. Pertama,
pertama, pisahkan biji dari daging jambu biji. Kemudian daging jambu biji yang sudah ditimbang di blender hingga halus. Lalu masukkan asam stearat dan setil alkohol ke dalam cawan porselin. Lalu panaskan di atas penangas air di peloreh masa 1. Setelah itu, gliserin dan tea dipanaskan di dalam cawan lainnya. Selagi panas, ditambahkan nipagin dan ditambahkan larutan kalium hidrosida diperoleh masa 2. Selanjutnya, selagi panas, campur masa 1 dan 2 ke dalam lempang keras homogen. Lalu tambahkan sari jambu biji ke dalam lempang dan gerus. Setelah itu, tambahkan biji jambu biji yang sudah dihancurkan. Dan terakhir, masukkan sediaan ke dalam kemasan dan jadilah scrub. Selanjutnya akan pembuatan blush on. Pertama-tama kita akan menumbuk buah bit untuk mengambil sari patinya dan untuk warnanya. Setelah halus, kemudian masukkan sedikit aquades hingga sedikit mencair. Setelah itu, saringlah sari pati dari buah. Kemudian masukkan isopropil, miristat, dan lanolin dimasukkan ke dalam cawan penguap berisi sari air umbi bit yang telah dikeringkan, diletakkan di atas penangas air sambil diaduk sampai mencair. Kemudian masukkan ginstereat terus hingga homogen. Setelah itu masukkan kaolin terus homogen. Setelah itu tambahkan sedikit talkum, terus homogen, dan tambahkan nipagin terus homogen. Setelah homogen, masukkan sedikit demi sedikit dari sari pati buah bit. Terus tuh gerus homogen dengan rata. Setelah digerus homogen, setelah tercampur rata, setelah itu masukkan ke dalam wadah atau pot. Setelah itu dipadatkan. Setelah itu masukkan ke dalam lemari pengering sampai diperoleh sediaan yang padat dan garing. Setelah membentuk padat di dalam wadah, masukkan ke dalam kemasan, siap dipasarkan. Selanjutnya, produk yang kami buat dalam praktikum kewirausahaan yaitu bawang goreng crispy. Tahap pertama dalam pembuatan bawang goreng crispy yaitu kupas semua bawang dari kulitnya. Setelah dikupas dan dicuci bersih, kemudian bawang diiris secara tipis-tipis. Lalu bawang yang sudah diiris dibaluri dengan tepung hingga merata. Kemudian digoreng hingga bawang matang sempurna. Setelah matang, bawang dibiarkan hingga dingin. Kemudian masukkan ke dalam kemasan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan perkedel. Tahap pertama, kupas kentang terlebih dahulu. Lalu cuci kentang yang telah dikupas. Lalu kentang dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu kentang yang telah dipotong digoreng hingga masak. Lalu hancurkan kentang yang telah dimasak hingga merata. Lalu cuci bumbu untuk perkedel. Lalu haluskan bumbu untuk membuat perkedel. Lalu tumis bumbu sampai harum.
Setelah itu masukkan bumbu yang telah ditumis ke dalam adonan kentang. Aduk perlahan hingga semua bumbu tercampur rata. Lalu cetak adonan sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu perkedel digoreng hingga masak. Yang terakhir masukkan perkedel ke dalam kemasan dan siap untuk dipasarkan. Baiklah, di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan manfaat dan bagaimana cara penggunaan pada sediaan yang telah kami buat. Untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskannya. Untuk pada sediaan hot cream terapi, khasiat pada hot cream ini sebagai bahan penghangat, penghilang pegal linu, nyeri otot antiinflamasi, dan perut kembung. Di sini kita menggunakannya dengan cara kita oleskan pada bagian atau pada area tubuh yang sakit. Misalkan tangan, kita oleskan, kita aplikasikan secara merata, lalu kita tunggu reaksinya dalam beberapa menit. Baiklah, untuk pada sediaan minyak gosok, sediaan ini berkhasiat untuk membantu meredakan nyeri, sakit gigi, bisul, sakit kepala, pulih, panu, gatal akibat gigitan serangga, dan sakit pada bagian tubuh yang lain. Cara penggunaannya itu kita aplikasikan kepada bagian tubuh yang sakit. Pertama kita tuang secukupnya atau kita ginikan aja di telapak tangan, lalu kita aplikasikan kepada bagian yang sakit sambil dipijit perlahan-lahan. Dan untuk pada sediaan balsam ini kegunaannya untuk menghilangkan nyeri pada bagian yang sakit juga, sama seperti hot cream dan minyak gosok. Cara penggunaannya yaitu kita aplikasikan pada leher bagian belakang. Dan untuk pada face care juga sama seperti balsam. Face care ini kegunaannya untuk menghilangkan sakit pada punggung, masuk angin, sakit perut. Aplikasikannya juga sama seperti balsam diletak di bagian leher atau di punggung atau di bagian yang sakit. Untuk pasta gigi ini manfaatnya untuk mencegah tumbuhnya bakteri berbahaya, terutama gigi yang berlubang. Kalian sudah pastinya bakalan tahu gimana cara penggunaannya. Ya, pastinya diletakkan di sikatnya ya, lalu digosok. Untuk sampo ini kegunaannya untuk anti ketombe. Kalau kalian yang banyak ketombenya kan bisa memakai sampo itu. Cara pengaplikasiannya juga seperti sampo pada umumnya ya. Kita tuang ke tangan secukupnya, lalu kita beri sedikit air untuk bisa mengaplikasikannya kalau kita masuk di bagian kepala dan rambut. Nah, untuk pada sabun, kalian juga sudah pasti tahu dong bagaimana cara mengaplikasikan penggunaan sabun ini bagaimana. Khasiatnya ini untuk memberikan wangi pada tubuh dan membersihkan badan juga. Ya, kita taruh ke telapak tangan, lalu kita gerakan pakai sabun atau kita langsung kita oleskan. Nah, pada sediaan scrub, manfaatnya untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada pada kulit. Kita ambil, kita oleskan pada tangan. Lalu kita gosok perlahan-lahan sampai sel kulit matinya itu terangkat.
persediaan blush on. Manfaatnya ini untuk memberikan warna merah atau memberikan kehidupan pada pipi di wajah Anda. Terutama orang yang memang benar-benar suka skincare ya, bisa kita aplikasikan kepada pipi biar dia tampak merah berwarna. Oke. Dan untuk sediaan bawang goreng, manfaatnya ini tuh terutama bisa dijadikan sebagai topping pada makanan atau rasa segar pada sop, bisa pada makanan yang lain atau juga bisa jadi cemilan juga bisa. Dan untuk perkedel ini bisa kita jadikan sebagai makanan penutup dan pembuka. Terutama juga bisa dijadikan sebagai cemilan ya guys. Baiklah, jika kalian berminat untuk membeli sediaan yang telah kami buat dan makanan yang telah kami buat ini, kalian bisa memesannya dan hubungi nomor kami di bawah ini, atau kalian juga bisa nge-DM kami di Instagram kulinerfarmasi.id. Oke, baiklah, cukup sekian dari apa yang sudah saya jelaskan tentang apa itu manfaat pada sediaan yang kami buat dan bagaimana cara penggunaannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kewirausahaan ini, kami dapat memahami bagaimana proses pembuatan sediaan dari bahan alami maupun dari bahan kimia, dan untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur bagi tenaga kefarmasian. Terima kasih. Itulah hasil cuplikan dari video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.